Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan Mathnology. Kali ini kita akan melanjutkan materi kita tentang lingkaran. Apakah kalian masih ingat materi kita sebelumnya? Ya, sebelumnya kita mempelajari suatu persamaan lingkaran yang pusatnya di 0,0, yaitu persamaannya x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan r kuadrat. Kemudian, kita mempelajari suatu persamaan lingkaran yang pusatnya di xp, yp, dengan persamaan x kurang xp kuadrat tambah y kurang yp kuadrat sama dengan r kuadrat. Sekarang, apakah kalian dapat menentukan pusat dan jari-jari dari persamaan lingkaran berikut? Nah, jadi diberikan suatu persamaan lingkaran nih, bentuknya seperti ini. Apakah kalian tahu berapa pusat dan jari-jarinya? Nah, kalau kita perhatikan di sini hanya ada variabel x kuadrat dan y kuadrat. Artinya apa? Artinya ini adalah suatu persamaan lingkaran yang pusatnya di 0,0. Artinya kita tahu nih, kalau pusatnya adalah di 0,0. Kemudian jari-jarinya gimana? Jari-jarinya berarti yang ini, 36. 36 itu sebagai apa? Sebagai r kuadrat. Maka r-nya nanti adalah akar kuadrat dari 36, yaitu 6. Lalu bagaimana kalau bentuknya seperti ini? Nah, kalau bentuknya seperti ini berarti nanti pusatnya nggak di 0,0. Nah, berarti nanti menggunakan persamaan yang ini. Perhatikan, x kurang xp, yang ini y kurang yp. Oh, berarti nanti ini menjadi xp-nya, ini menjadi yp-nya. Nah, sekarang kita lihat, berarti pusatnya adalah xp-nya adalah 2, nah, yp-nya adalah negatif 1. Kok bisa negatif 1? Ini kan harusnya kurang YP, sedangkan ini adalah plus 1. Nah, maka YP-nya adalah negatif 1. Maka pusatnya adalah 2, negatif 1. Bagaimana untuk R-nya? Nah, R-nya adalah akar dari 9, yaitu 3. Sekarang bagaimana kalau bentuknya seperti ini? Kira-kira ini pusatnya di 0,0 atau di XP, YP ya? Nah, pada pembelajaran kali ini, kita akan menentukan suatu pusat dan jari-jari suatu lingkaran dari suatu persamaan lingkaran yang diberikan. Sebelumnya kita akan mempelajari persamaan umum lingkaran. Jadi kalau persamaan umum lingkaran ya, yang pusatnya di xp, yp kan seperti ini nih persamaannya. Nah, di mana pusatnya xp, yp dan jari-jarinya adalah r. Nah, sekarang coba kita jabarkan lebih jauh persamaan lingkaran tersebut. Nah, jadi kalau ada suatu persamaan lingkaran seperti ini, kalau dijabarkan, ini berarti dikuadratkan dulu nih. Nah, x dikurangi xp kuadrat menjadi apa? Menjadi ini, x kuadrat kurang 2x xp tambah xp kuadrat. Yang ini juga dikuadratkan menjadi apa? Menjadi y kuadrat kurang 2y yp tambah yp kuadrat. Nah, kemudian r kuadratnya ini kita pindah ruaskan ke sini, menjadi kurang r kuadrat sama dengan 0. Jadi di sini 0 ya. Nah, kemudian kalau seperti ini, kita susun nih. Dari yang x kuadrat, kemudian yang y kuadrat, kemudian yang ada variabel x-nya, variabel y, kemudian yang konstanta. Nah, kita lihat di sini. Ini untuk menyederhanakannya, dapat kita rubah menjadi seperti ini. X kuadrat tambah y kuadrat tambah ax tambah by tambah c sama dengan 0. Nah, di mana nanti nilai a itu adalah negatif 2xp, b-nya adalah negatif 2yp, dan c-nya adalah xp kuadrat tambah yp kuadrat kurang r kuadrat. Itulah persamaan lingkaran. Nah, jadi nanti kalau ada seperti ini, nah ini adalah salah satu bentuk persamaan umum lingkaran. Berarti kita sudah ada 3 ya bentuk persamaan umum lingkaran. Yang pertama apa? Yang pertama adalah x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan r kuadrat. Yang kedua adalah yang ini. Nah, dan yang ketiga ini, x kuadrat tambah y kuadrat tambah ax tambah by tambah c sama dengan 0. Nah, sekarang kita akan menentukan pusat jari-jari lingkaran dari suatu persamaan lingkaran. Jadi, kalau ada suatu persamaan lingkaran yang bentuknya seperti ini, maka nanti kita harus tahu dulu mana yang menjadi A, mana yang menjadi B, mana yang menjadi C. Kemudian kita bisa menentukan nilai XP, YP-nya. Di mana XP di sini adalah A per negatif 2 dan YP-nya adalah B per negatif 2. Dan jari-jarinya rumusnya adalah akar kuadrat dari xp kuadrat tambah yp kuadrat kurang c. Nah, yuk langsung aja kita ke contoh soal yang pertama. Nah, jadi contoh soal yang pertama ini ada suatu persamaan lingkaran. Nah, kita disuruh mencari pusat dan jari-jarinya. Sekarang kita perhatikan di sini. Kita harus tahu dulu mana yang menjadi A, mana yang menjadi B, mana yang menjadi B. Nah,
Yang menjadi A itu adalah koefisien dari variabel X. Nah, berarti perhatikan aja X. Depannya ini ada angka berapa? Oh, ada angka negatif 4. Yang menjadi B itu adalah koefisien dari variabel Y. Nah, ini koefisiennya berapa? Y. 6 ya. Nah, maka B-nya adalah 6. Dan yang menjadi C itu adalah konstantanya. Jadi yang nggak ada variabelnya. Nah, yaitu negatif 3. Jadi ingat, kalau ada negatifnya ditulis negatif ya. Tapi kalau positif ya nggak usah ditulis tanda tambah di depannya. Nah, kalau sudah seperti ini, maka kita bisa mencari XP dan YP-nya. Nah, XP-nya gimana? XP-nya tinggal A ini dibagi dengan negatif 2. Berarti negatif 4 bagi negatif 2, yaitu 2. Untuk YP-nya, B dibagi dengan negatif 2. Sehingga sama dengan 6 per negatif 2, yaitu negatif 3. Sudah dapat XP, sudah dapat YP, berarti kita tahu nih pusatnya. Pusatnya adalah 2, negatif 3. Ingat, tuliskan pusat harus XP dulu, baru YP. Nah, kalau sudah seperti ini, kita bisa mencari jari-jari. Caranya gimana? Caranya adalah akar kuadrat dari ini dikuadratin, tambah ini dikuadratin ya. Jadi XP kuadrat tambah YP kuadrat dikurangi. Dikurangi dengan apa? Dikurangi dengan C. Nah, tinggal kita masukkan aja angka-angkanya. Sehingga menjadi 2 kuadrat tambah negatif 3 kuadrat kurang negatif 3. Nah, ini kalau dikuadratin jadi 4 ya. Negatif 3 dikuadratin jadi positif 9 ya. Nah, ini negatif ketemu negatif jadi positif 3 ya. Nah, 4 tambah 3 tambah 9 yaitu 16. 16 kalau diakarin adalah 4. Oh, oke deh. Sampai sini kita udah dapat nih pusat dan jari-jarinya. Sehingga kita dapat menjawab soal tersebut. Nah, sekarang coba perhatikan contoh yang kedua. Nah, ini sama seperti tadi, suruh menentukan pusat dan jari-jari lingkaran dari suatu persamaan. Tapi perhatikan, ada sesuatu hal yang berbeda dengan soal sebelumnya. Apa itu? Apakah kalian dapat memperhatikannya? Nah, coba kita lihat soal yang sebelumnya ya. Nah, soal yang sebelumnya seperti ini. X kuadrat tambah Y kuadrat kurangi 4X tambah 6Y kurang 3 sama dengan 0. Nah, sekarang coba kita lihat soal yang ini. Soal yang akan kita bahas. Perhatikan, ini koefisiennya 1 ya, dari variabel X kuadrat sama Y kuadratnya. Nah, ini juga 1. Nah, sedangkan yang ini koefisiennya adalah 2. Nah, berarti ini tidak sesuai dengan persamaan umum lingkaran. Padahal kalau persamaan umum lingkaran di sini harusnya 1, di sini harusnya 1, di sini 2. Maka kalau ada soal seperti ini, sebelum menentukan nilai A, B, dan C, maka kalian harus bagaimana caranya membuat agar ini menjadi 1. Nah, ternyata ini bisa dibagi dengan 2. Nah, sehingga setiap suku kalau dibagi 2 menjadi seperti ini. X kuadrat tambah Y kuadrat tambah 8X kurang 2Y kurang 8 sama dengan 0. Ingat, setiap suku harus dibagi. Nah, kalau sudah seperti ini, maka kita bisa menentukan nilai A, B, dan C-nya. Nilai A-nya adalah koefisien dari variabel X yaitu 8, nilai B-nya adalah negatif 2, dan nilai C-nya adalah negatif 8. Gampang ya untuk menentukan nilai A, B, C-nya. Nah, kalau sudah menemukan nilai A, B, C-nya, maka berikutnya adalah kita dapat menentukan nilai XP dan YP-nya. Nah, XP-nya gimana? Gampang banget. Tinggal A dibagi dengan negatif 2. A-nya tadi berapa? A-nya adalah 8. 8 dibagi negatif 2 sama dengan negatif 4. Untuk YP-nya gimana? Untuk YP-nya adalah B dibagi dengan negatif 2. Sama dengan, nah karena B-nya negatif 2, berarti negatif 2 per negatif 2. Yaitu 1. Kalau sudah dapat XP, udah dapat YP, kita bisa menentukan titik pusatnya. Ingat, nulisnya YP dulu ya. Berarti adalah negatif 4,1. Bagaimana untuk jari-jarinya? Nah, jari-jarinya tinggal menggunakan rumus yang ini nih. Kita masukkan. Ingat, akar kuadrat dari XP kuadrat tambah YP kuadrat kurang C. Tinggal masukin aja angka-angkanya. Nah, XP-nya berapa? Nah, ini negatif 4 kuadrat. YP-nya adalah 1 kuadrat. Nah, dikurangi C. C-nya adalah negatif 8. Nah, sehingga nanti menjadi ini 16 tambah 1 tambah 8. Nah, 16 tambah 1 tambah 8 adalah 25. Akar dari 25 adalah 5. Udah deh selesai. Gimana? Gampang kan menentukan pusat dan jari-jari lingkaran dari persamaan lingkaran? Nah, kalau gitu, berikutnya silahkan kerjakan latihan soal ini. Kalian pasti udah nggak sabar lagi buat ngerjakan. Nah, selamat mengerjakan. Ya, sampai di sini dulu perjumpaan kita
pada hari ini ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.